Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur-sedulur, kita bertemu lagi. Pada video kali ini Cak Basman akan mengajak sedulur-sedulurku semuanya trekking perjalanan menuju ke beberapa lokasi wisata dan lokasi religi di sisi timur dan utara Gunung Semeru. Yang dari titik-titik lokasi ini kita tetap bisa memantau aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru. Jadi ini titik awal kita di sekitaran Alas Jati, Senduro. Seperti biasa, kita kenakan perlengkapan safety riding dulu agar selama perjalanan trekking kita itu selalu dalam kondisi fit, aman, nyaman, dan tentram. Nah, kita nggak lupa pakai helm ya, biar kita selalu dalam kondisi yang aman, melindungi kepala kita. Dan yang paling penting, sebelum kita mulai jalan, kita berdoa dulu agar perjalanan kita mendapatkan restu dari Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, trekking kita kali ini kita awali dari hutan produksi Alas Jati di Dusun Tempuran, Kecamatan Senduro. Udara sejuk sudah bisa kita mulai rasakan dalam trekking kita dari titik lokasi ini. Jadi dengan rimbunnya pepohonan di sini yang menjadi salah satu penyumbang oksigen di Kota Lumajang, sering dijadikan tempat singgah sementara atau rest area bagi sedulur-sedulur yang akan menuju ke berbagai lokasi wisata yang ada di sisi timur dan utara Gunung Semeru ini. Bahkan jalur ini juga merupakan akses utama untuk menuju Kota Malang via jalur Ranupani. Jadi selain itu, saat menuju ke Pura Agung Mandaragiri Semeru, situs pemujaan Semeru di Selo Gending, Bumi Perkemahan Nasional di Gelagah Arum, Bukit 29, Puncak 30, Bromo, dan puluhan air terjun yang mengalir indah di sisi timur dan utara Gunung Semeru. Jadi dengan teduh dan nyamannya lokasi ini, jika saat musim buah durian terutama, bagi pecinta King of Fruit ini di sepanjang Alas Jati ini, itu bertebaran pedagang dan petani durian yang menawarkan durian-durian khas Lumajang dengan varietas unggul dan yang pasti rasanya tidak perlu diragukan lagi. Nah, itu udah kelihatan di depan kita ini Gunung Semeru, pas di depan kita. Nanti kalau nyampe di sepanjang perjalanan menuju ke B29 dan B30, kita makin jelas terlihat Gunung Semerunya dari lokasi-lokasi tersebut. Nah, di depan ini ada Pasar Agropolitan Seroja namanya. Masih di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Di pasar ini itu tempat diadakannya event tahunan Serbu Durian. Nah, salah satu yang paling populer dan banyak diburu para pecinta buah durian di sini itu adalah durian kembang namanya. Jadi durian ini itu merupakan salah satu durian andalan Kabupaten Lumajang yang memiliki bentuk unik dari dalam buahnya. Durian Lumajang fine.
Festival durian di Lumajang, di Senduro ini sangat menunjang kualitas durian di Lumajang. Jadi masyarakat di Lumajang, di luar sana, di luar kota Lumajang itu bisa tahu kalau durian Lumajang itu sangat oke, nikmat, mantap. Jadi durian kembang ini berasal dari daerah Gujalit. Jadi keunikan durian ini itu di dalam buah duriannya itu terdapat bunga di dalam buahnya. Jadi tepatnya di bagian tengah daging buah itu ada bunga duriannya yang berbentuk durian. Nah, durian ini tuh memiliki rasa yang khas, legit dengan kombinasi pahit dan manis. Jadi di event ini pemerintah menyediakan 6 gunungan yang berisi total 1.200 durian gratis untuk masyarakat di event yang terakhir diadakan bulan Februari 2020. Sebagai pembukaan, kita disuguhkan penampilan Poci Lumajang yang menyabet juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur. Di Pasar Agropolitan Seroja ini adalah tempat berkumpulnya pedagang pisang agung yang menjadi ikon kota Lumajang. Pisang yang dijuluki Austria Van Java ini hanya dapat tumbuh maksimal di lereng Gunung Semeru. Dengan ukuran yang sangat besar dan rasa yang manis, pisang agung ini bisa bertahan hingga 1 bulan lamanya pasca diunduh. Bukan di-download ya, diunduh atau dipanen. Jadi selain pisang agung ini, itu ada beberapa varietas pisang yang menjadi unggulan kota Lumajang, antara lain pisang Mas Kirana dan pisang Raja Kresek yang bisa didapatkan di Pasar Agropolitan Seroja ini. Oke, kita lanjut perjalanan kita dari Pasar Agropolitan Seroja ini. Kita terus lurus menuju ke pusat Kecamatan Senduro. Ya, di depan ini itu ada Jurang Langak namanya. Jadi sebuah tanjakan, entah sih, saya nggak tahu juga kenapa kok dinamakan Jurang Langak. Mungkin dari asal kata ndangak ya, karena posisi tanjakan. Jadi kalau kita jalan itu harus menengadahkan kepala sedikit melihat ke depan. Kalau bahasa Jawanya itu ndangak, makanya dinamakan Jurang Langak. Nah, di depan ini itu ada sebuah pertigaan. Nah, kalau kita belok ke kiri, kita itu akan menuju ke beberapa lokasi wisata juga. Kita tapi nggak belok kiri, kita lurus terus. Di depan ini itu ada Pasar Senduro. Jadi Pasar Senduro ini itu menjadi titik pusat ekonomi masyarakat Kecamatan Senduro. Komoditas unggulan yang dijual di Pasar Senduro ini adalah kambing etawa Senduro
lalu berbagai jenis pisang unggulan, berbagai jenis sayur mayur hasil pertanian masyarakat lokal, dan beragam hasil pertanian herbal seperti jahe, kencur, kunyit, serai, kayu secang, kayu manis, asam jawa, temulawak, dan lain-lain. Di Pasar Senduro juga menjual hasil produksi sarung tenun khas masyarakat Tengger yang disebut sarung goyor. Jadi masyarakat suku Tengger ini menggunakan sarung goyor untuk beberapa tujuan, yaitu gendong, sembong, dan kaweng. Nah, di Pasar Senduro ini juga ada satu spot kuliner andalan namanya rawon Bu Her. Meski bentuk perwujudan rawonnya itu bening, tapi aroma kluwek yang bercampur dengan kaldu daging sapi yang berbaur dengan bumbu jeruk purut, serai, asam jawa, daun bawang, dan bumbu-bumbu lainnya, itu aromanya sangat membuat pasukan yang ada di perut melakukan panggilan terus-menerus, jadi miskol terus. Ditambah lagi di rawon Bu Her ini juga disediakan isian lauk empal daging, kebuk, dan berbagai jenis babat. Iki dulur rawone Bu Her. Ya, iki rawone, iki sambele. Oh, iki dagingnya gede dulur. Oh, iki kebuk iki. Tak tilikane duduhe dulur. Sambele. Iki tak kopi ambek sambele. Ambek nggih. Kecambai. Nggih, sambele niki. Paringi wis nang buta kok. Nggih. Bo. Waduh, waduh. Kembali. Nah, kita lanjut perjalanan lagi. Kita belok kanan setelah Pasar Senduro. Nah, di depan ini itu juga ada pertigaan. Kalau kita belok kiri, ini adalah rute menuju ke Kabupaten Malang via Ranupane. Jadi di jalur ini itu juga ada Wana Wisata Siti Sundari namanya. Jadi Wana Wisata Siti Sundari itu tempat wisata keluarga sekaligus wisata kuliner yang bernuansa alam, yang lokasinya berada di sisi timur Gunung Semeru, tepatnya di Desa Mburno, Kecamatan Senduro. Jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota Lumajang dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Jadi di wisata Siti Sundari ini itu berada di tengah hutan damar dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Jadi otomatis dengan ketinggian tersebut, udara di lokasi ini itu terasa sejuk dan segar. Jadi selain wisata kuliner, juga ada wahana permainan lainnya yang juga bisa kita coba di sana ya, di wisata Siti Sundari ini. Antara lain seperti flying fox, off-road, dan bike park. Di situ juga ada jembatan gantung dan camping ground-nya. Oke, kita lanjut terus ke rute kita selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, ini tuh ada Pura Mandara Giri Semeru Agung namanya, yang merupakan salah satu tempat ibadah dari saudara kita umat Hindu yang dituakan di Indonesia. Jadi pura ini berada di kaki Gunung Semeru sisi sebelah timur.
Dibangun pada tahun 1960 hingga 1970-an. Awalnya pura ini itu dibangun seluas 25 kali 60 meter. Namun pada tahun 1990 diperluas lagi menjadi 1,4 hektar. Pada pintu masuk pura kita akan disambut dengan sebuah candi Waringin Lawang namanya. Jadi bangunan ini tuh mempunyai corak khas merah bata sesuai dengan corak khas kerajaan Majapahit. Di dalamnya terdapat area Madya Mandala dan Utama Mandala. Di pura ini juga berdiri sebuah aula atau pendopo yang dihiasi dengan dua patung gajah yang besar. Jadi pura ini selain digunakan untuk kegiatan keagamaan, Pura Mandara Giri Semeru Agung ini itu juga digunakan untuk kegiatan seni dan budaya pada aulanya, seperti seni tari dan edukasi budaya. Nah, cerita dibangunnya Pura Mandara Giri Semeru Agung ini berawal dari keinginan pemeluk saudara kita yang beragama Hindu di Lumajang dan Bali untuk membuat pura yang sesungguhnya di era tahun 1960-an karena adanya upacara Nurtirta, yaitu upacara permohonan pengambilan air suci dari Patirtaan Watu Klosok yang berada di kaki gunung